Depide et impera mengadu domba untuk memecah belah. Segala cara pun dilakukannya untuk menggapai ambisi kuasa. Cobalah lihat, dengar dan berpikir lagi kawan, jangan pernah makan buah kebodohan. Awas bom sara di lingkungan kita yang dapat memecah belah persaudaraan kita. Awas bom sara, suku ras dan agama dijadikan politik, politik adu domba. Awas bom sara di lingkungan kita yang dapat memecah belah persaudaraan kita. Awas bom sara, suku ras dan agama dijadikan politik, politik adu domba. Tentang bom sara, lagu ini bercerita tentang perpecahan di masyarakat karena isu sara. Kenapa ini bisa dilakukan oleh politisi untuk memenangkan pemilu? Dan bagaimana menyadarkan rakyat kalau mereka tuh sebenarnya hanya dimanfaatkan? Kan isunya lagi hangat ini, tentang sara. Ya itu tadi, sebenarnya kan ini bukan suatu hal yang aneh lagi ya. Artinya hampir setiap pemilu itu berlangsung, ada aja gitu loh, bombastik gitu, seperti time bomb yang memang disediakan untuk kemudian mempengaruhi fokus atau pandangan masyarakat gitu ya, untuk mengalihkan pandangan masyarakat gitu terhadap yang lain gitu, seperti itu. Nah, ya tapi kan mirisnya kemudian kembali lagi gitu loh, ketika masyarakat yang memang ditunggangi politik, akhirnya masyarakat menjadi korban. Itu yang terjadi gitu loh ya. Dan yang bilang juga tadi, ketika suatu peristiwa ini hanya kemudian menjadi peristiwa yang berulang-ulang, maka akan timbul kesalahan di situ. Artinya tidak ada sebuah sifat belajar. Seharusnya masyarakat sudah belajar dari yang sebelumnya ya. Ya artinya bahwa memang ya udah jenuh banget deh secara pribadi, sehingga menemukan ide itu bom sara itu, suku ras dan agama itu akan akhirnya dijadikan satu tools atau alat politik kepentingan gitu. Oke, dan masyarakat memang cepat sekali ya, berkobar. Dan gitu. politik saat ini sangat memanfaatkan tingkat reaksioner masyarakat yang mudah bereaksi, artinya bergerak lebih cepat daripada berpikir. Oke, kan Marginal ini lagu-lagunya syarat terhadap kritik-kritik terhadap pemerintah. Nggak bosen ya? Soalnya kan kayaknya perubahan itu nggak terlalu terjadi signifikan gitu di pemerintah. Ya, jujur aja saya itu pesimis melihat keadaan hari ini, kehidupan yang saya alami hari ini gitu loh. Tapi tetap terjaga optimistis karena ada generasi yang saya imajinasikan gitu loh ya, bahwa generasi ke depan itu akan lebih memiliki pemikiran-pemikiran yang gemilang, pemikiran-pemikiran yang kemudian dapat mengurai dan mengatasi permasalahan dengan sangat arif dan bijaksana gitu loh. Artinya karena generasi lah yang menjadi naik terus optimis. Tapi kalau ketika bicara tentang hari ini, artinya bahwa perjuangan hari ini di mana kita butuh untuk mengkritik pemerintah bukan karena untuk pribadi Mike gitu loh, tapi untuk bagaimana nasib generasi, bagaimana anak-anak Mike, tetangga, saudara dan semuanya gitu loh, yang kita sayangi ini, ya karena mereka yang akan tinggal lama di negeri ini. Oke, jadi berarti karena lingkungan terdekat lah itu yang membuat Mike terus nggak patah semangat lah ya, walaupun pemerintah nggak banyak berbenah gitu. Iya. Oke, lalu bagaimana sebenarnya upaya agar lagu-lagu dari Mike ini yang banyak mengandung kritik itu bisa diterima di masyarakat? Karena kan banyak orang-orang yang lebih suka lagu-lagu cinta gitu kan. Tapi lagu-lagu yang bersifat... Bukan persoalan sih bagi Mike. Terima nggak terima yang penting lempar aja. Nanti siapa yang mungut terserah deh kan gitu kan. Yang mungut berarti yang mau perubahan, yang nggak mungut. Ya orang buang sampah aja akhirnya menjadi masalah, menjadi perkara kan gitu ya. Menjadi petaka loh buang sampah gitu loh. Kadang cuma asal buang aja tuh gitu loh. Akhirnya menjadi sebuah petaka besar gitu loh. Ya, di lautan menjadi kotor gitu loh kan. Lingkungan kemudian tapi kalau dampak kreatif sampahnya bisa jadi sesuatu. Ya, anggaplah bahwa karya ini seperti sampah yang kita tebar
Oke. gitu loh ya. Dan seperti itu aja. Oke. Beberapa hari terakhir ini ada wacana tentang memberlakukan dui-fungsi ABRI. Bagaimana Marginal melihat ini? Bukankah Marginal lahir dari semangat anti militerisme? Ya karena memang kembali kita menuntut untuk sebuah porsi yang pas, gitu ya. Peran militer itu sendiri kan memang untuk menjaga sebuah alat pertahanan ya, kesatuan bangsa, ya. Artinya ketika bicara tentang di tatanan kota dan masyarakat sipil kan ada polisi juga. Artinya bahwa porsi-porsi itu yang memang harus dilihat sebagai peran yang harus tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Ya, tapi ketika kemudian bicara tentang profesi sebagai tentara juga masuk ke dalam aspek gitu loh perpolitikan di bangsa ini, ya seperti tidak percaya dengan sebuah kekuatan sipil yang ada. Gitu loh ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi kisru, gitu ya. Ya kembali ini bicara tentang makanya peran dui fungsi. Sebenarnya kan ini isu lama ya. Ya dan konteks bagaimana tentang ya mentalitas militer itu sendiri yang kerap kemudian satu komando, yang kemudian juga lebih mengedepankan tentang sigap, tegap dan kerap bicara tentang fisik. Artinya kan tidak semua masyarakat bisa dibentuk dalam kondisi seperti itu. Ya memang pada akhirnya porsinya tepat hanya ditaruh untuk sebagai alat pertahanan bangsa ini, gitu loh ya. Gitu loh. Ya yang kuat-kuat, yang badannya besar-besar atau apalah gitu loh ya, yang jago tembak, yang jago gelut, segala hal itu taruhlah untuk jaga pertahanan, gitu loh. Ya tapi untuk kemudian di tatanan kehidupan masyarakat kebanyakan di tengah kota atau apa, ya kalau bisa bicara tentang otot dan segala hal itu tidak cukup ramai, gitu loh ya, mempengaruhi suasana di kota gitu. Terinspirasi untuk membuat lagu tentang itu? Iya, sebenarnya kayak kebanyakan kecenderungan masyarakat kita itu kan ada istilah sindrom uniform city, gitu. Artinya bahwa ada satu kecenderungan penyakit menular yang penyeragaman itu loh, ya. Gitu. Dan itu salah satu mentalitas dari militeristik itu sendiri sebenarnya, ya. Padahal manusia itu kan berbeda, sama kayak bebek sama kuda. Beda itu kan beda, bebek sama kuda gitu. Artinya berbeda gitu loh. Artinya nggak bisa diseragamkan. Nah ini salah satu yang menciptakan bangsa kita merosot. Bangsa kita kemudian cenderung tidak mampu menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang dan membutuhkan inovasi-inovasi dan gagasan-gagasan yang menggila. Gitu loh. Ya karena keseragaman itu. Berarti tetap terus-menerus untuk nggak berhenti untuk membuat lagu-lagu yang mengkritik. Ya apapun itu, gitu. Saya melihat bahwa kritik itu baik, kritik itu harus dilihat sebagai hal yang masukan, gitu loh, untuk dipertimbangkan. Ya jangan kita menjadi orang yang anti kritik, akhirnya menjadi diktator. Lalu bagaimana dengan pembatasan berekspresi dengan adanya RUU permusikan ini? Ya konyol, gitu ya. RUU ini asal-asalan banget dan menunjukkan tentang kualitasnya yang sesungguhnya. Ya cenderung kemudian kalau Maxi melihat ini cuma akal-akalan aja, akal-akalan anggota DPR yang mungkin sudah mau habis masa jabatannya, cari akal-akalan untuk bisa tarik duit, bikin acara gitu loh, kayak gitu-gitu aja sih. Supaya bikin agenda ya, bukan cuma iseng-iseng ya. Nah, ibu ini adalah sosok bagi keyakinan Mike, gitu ya. Memang kita anggap sebagai sosok kepanjangan tangan dari Tuhan itu sendiri, gitu ya, yang menciptakan.